Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi telah Anda sebutkan di antara keutamaan dari kita bersedekah ya. Nah, sekarang kita bahas secara lebih terperinci, secara lebih mendetail ya. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, hakikat ini harus kita ketahui bersama ya. Harus kita benar-benar paham bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan sedekah itu sejatinya membuat harta kita bertambah, karena Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan inilah yang disebut dengan berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Selain bertambahnya kebaikan, bertambahnya rezeki kita dengan kita bersedekah, teman-teman sekalian, rezeki kita juga akan menjadi bersih, hati kita menjadi tenang sebagai pemilik harta, dan kita juga akan bahagia diberikan itu oleh Allah SWT karena kita telah bersedekah. Nah, ini harus kita ketahui bersama ya, seperti itu. Nabi kita SAW bersabda ya terkait dengan hal ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Nah, ini kata beliau SAW. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwasanya dengan sedekah maka harta kita akan habis. Tidak, malah sebaliknya, kita akan mendapatkan pahala, harta kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi berkah, dan Allah akan ganti dengan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID-19 ya, virus corona, bagaimana cara kita bersedekah ya dalam kondisi yang saat ini, stay at home? Banyak bisa kita lakukan, bisa dengan memberi takjil. Bahkan ini ada hadis khususnya terkait dengan pahala orang yang berbuka puasa kepada orang lain. Nah, sekarang kita amalkan ini, kita berikan tetangga. Tentunya sebatas yang kita mampu ya, seperti itu. Dan tentu ini adalah sesuatu yang mudah, sederhana. Kita memberi berbuka tetangga kita, selain agar kita menjalin hubungan yang erat dengan tetangga kita ya, seperti itu. Ini penting. Kita juga dapat pahala memberikan takjil ya. Karena mungkin saudara kita, tetangga kita itu kurang mampu, tidak seberuntung kita, seperti itu. Atau mungkin ada suatu tempat, suatu daerah yang tidak terlalu jauh dengan kita, dia membutuhkan masker karena kondisi saat ini. Maka bisa juga kita menyumbangkan, menyedekahkan masker untuk mereka pakai sehari-hari, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sedekah ini dia lebih umum ya dibanding infak. Infak itu identik dengan materi, kemudian uang, harta benda ya. Kalau sedekah dia lebih umum. Bahkan dalam hadis disebutkan senyum itu sedekah, perkataan yang baik itu sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan setiap sendi-sendi kita ini mempunyai hak untuk sedekah dengan sholat duha, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain terkait dengan sedekah ini. Intinya dia lebih umum ya bahasanya dibanding dengan infak. Infak khusus untuk materi, kemudian harta, itu namanya infak. Begitu juga zakat. Zakat lebih khusus lagi karena dia ada 8 orang peruntukannya yang tidak boleh dirubah ya. Dan zakat wajib, adapun infak sunnah ya. Dan sedekah di bawah tingkatan infak, dia bisa dengan yang selain materi, selain harta benda. Kemudian yang kedua di antara keutamaan sedekah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, adalah sedekah menghapus dosa. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmizi, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah itu akan memadamkan dosa. Kama yudfi'u al-ma'a an-nar. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, ini luar biasa teman sekalian. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Api kalau kena air kan langsung hilang. Nah, seperti itulah sedekah. Tentu yang dimaksud sini menghapus dosa bukan dosa besar ya, seperti syirik, menyekutukan Allah SWT, kemudian pergi ke Luang Balok, pergi ke makam batu layar berdoa ya, meminta jodoh, meminta rezeki, meminta kekayaan, tidak boleh itu. Itu menduakan Allah SWT, dosa besar, itu syirik. Dan itu tidak akan diampuni kecuali dengan kita taubatan nasuha. Kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, kita menyesali perbuatan tersebut dan kita tidak mengulangi.
Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa yang kecil yang dihapus oleh sedekah. Begitu juga amal-amal soleh yang lain juga mampu menghapus dosa-dosa kecil. Bahkan sholat Jumat itu menghapus dosa kita. Sholat Jumat ke Jumat ya, itu menghapus dosa-dosa kita di antara hari-hari yang dilewati. Misalnya hari Jumat yang kemarin sampai hari Jumat berikutnya. Nah, dosa kita antara Jumat ini dihapus ya, tersebab kita sholat Jumat tersebut. Nah, ini dosa-dosa kecil tapi ya yang dimaksud seperti itu, bukan dosa besar. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari sedekah adalah melipat gandakan pahala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan ya, bulan yang mulia, berkah, penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah SWT ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena setiap apa-apa yang kita lakukan sebelum Ramadan, amal soleh, kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka berbeda nilai pahalanya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dia lebih besar pahalanya. Misalnya baca Al-Quran, dalam hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan satu kebaikan tersebut dibalas 10 kali kebaikan. Nah, dalam Ramadan itu berlipat lagi seperti itu, lebih besar lagi seperti itu. Bahkan para ulama kan banyak ya di bulan Ramadan khusus spesial untuk tilawatil Quran, perbanyak. Bahkan sampai Imam Syafi'i 60 kali khatam ya ketika Ramadan. Dalilnya adalah terkait dengan sedekah melipat gandakan pahala ini. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang amat banyak. Nah, ini teman-teman sekalian dalilnya bahwasanya sedekah melipat gandakan pahala. Bahwasanya barang siapa ya, baik laki-laki maupun perempuan, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya kita bersedekah dengan apa yang kita punya, baik itu harta benda maupun tenaga maupun keahlian, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini jangan lupa ya, kita di rumah selain kepada tetangga yang Anda sebut tadi berbagi takjil, mungkin bisa juga ke teman kita ya, teman kampus. Jika mungkin kita masih berada di Mataram ya, di kos, belum sempat pulang ya, seperti itu, bisa juga ke teman kalau kita punya takjil seperti itu. Kemudian bila di antara antum juga misalnya sudah menikah, sudah punya istri, bagi yang ikhwan, maka silahkan ya memberikan nafkah kepada istrinya. Silahkan memberikan sedekah kepada istrinya, karena keluarga terdekat, kerabat itu lebih utama menerima sedekah dari kita sebelum orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya, riwayat Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi kita SAW bersabda, innas sadaqatu 'alal miskini sadaqatun, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin sadaqatun, pahalanya satu sedekah. Wa 'ala dzir rahim ithnatani, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua. Sadaqatun wasilatun, pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Nah, ini penting ya, apalagi tadi ya, tetangga kita itu adalah bukan orang asing, tapi dia adalah paman atau bibi kita atau sepupu kita. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, mari ya di bulan yang mulia ini kita tingkatkan sedekah kita, baik itu secara materi maupun secara maknawi. Maksudnya adalah ya, kita jangan lupa senyum kepada saudara kita, karena itu juga sedekah. Kita juga jangan sampai berkata-kata kotor, menggibah, menggunjing, mengadu domba, tapi kita harus senantiasa berkata baik, karena perkataan baik adalah sedekah pula.
Jangan lupa juga kita perbanyak tilawah, salat duha seperti itu. Nah, itu teman sekalian di antara keutamaan dari amal soleh yang bernama sedekah ini. Dan ini adalah amalan yang insya Allah bisa kita lakukan dengan mudah ya. Intinya kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Akan diberi taufik dan hidayah kepada kita insya Allah.